Ini kan kita cukup bahagia ya, Pak Erik ini mewujudkan impian-impian orang dari dulu gitu. Iya. Sebelumnya kan orang pengennya Kevin Dix pakai baju Garuda gitu ya. Iya. Mes pakai baju Garuda nih. Semuanya kejadian satu persatu gitu. ya. Iya. Dan Kevin kan kita butuhin juga. Ada yang bilang kok belakang terus ya. Iya. Tapi kalau kita belakangnya kuat, kan enak tengah depannya. Jadi nggak perlu turun-turun lagi, mereka nggak usah ragu ke belakang. Iya. Kan kiper kita udah kuat nih, Iya. ya kan? Iya. PSSI angkat bicara soal kabar naturalisasi Miliano Jonathans dan Hairo Riedewal ke Timnas Indonesia. Penutupan pendaftaran itu kan tanggal 8 November. November. Oke. Nah, sekarang ini belum proses gitu. Artinya sekarang ini kalau kita ngomong proses itu ke satu di DPR kan belum. Nah, itu kan butuh waktu kan. Proses naturalisasinya. Berarti mungkin lebih besar peluangnya di... Saya juga tidak tahu, itu semua tergantung Pak Ketua Umum dan pemerintah seperti apa. Intinya bahwa kalau saya sih berbicara Exco PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara mengenai rumor Miliano Jonathans dan Hairo Riedewal yang disebut bakal membela Timnas Indonesia. Arya hanya tersenyum simpul. Sebagai informasi, Miliano mengaku sudah berkomunikasi dengan tim pelatih Timnas Indonesia. Itu disampaikan dalam wawancara dengan ESPN Belanda. Miliano Jonathans memiliki darah Indonesia Belanda. Ia punya garis keturunan dari sang ayah, yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans disebut merupakan keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Sementara Hairo Riedewal kabarnya akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Podcaster asal Belanda, Denny van Laar menyebut Hairo Riedewal positif untuk memperkuat Timnas Indonesia. Itu disampaikan pada September tahun 2024, saat diwawancarai Yusa Nugraha. Menanggapi rumor itu, Arya Sinulinga mengatakan belum ada keputusan apapun dari PSSI. Semua pemain keturunan yang berpotensi membela skuad Garuda baru bisa dikatakan resmi, apabila sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Belum ada rumor, ucap Arya seraya tersenyum simpul. Arya memastikan, saat ini PSSI sedang memprioritas untuk naturalisasi Kevin Dix. Selain itu, ada dua pemain lain untuk timnas wanita yakni Estella Lupati dan Noah Leatomu. Berkas ketiganya sudah diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, untuk ditelusuri apalah garis keturunan mereka valid atau tidak. Seperti yang kami sampaikan, ini masih proseskan bahwa pemerintahannya saja masih ini. Tapi kita optimis Maret, jelas Arya. Mirip Noah dan Estella akan sama seperti Kevin Dix. Ini bersamaan, jadi kemarin sudah masuk juga di Kemenpora, sudah proses. Lihat aja nanti bagaimana tuntasnya. Keluarga mendukung, 3 keuntungan Timnas Indonesia diperkuat Miliano Jonathans. Miliano Jonathans akhirnya mendapat lampu hijau dari keluarganya untuk membela Timnas Indonesia. Peluang untuk dinaturalisasi pun kini terbuka. Izin dari keluarga itu disampaikan oleh YouTuber Yusa Nugraha. Ia menjelaskan bahwa Miliano Jonathans dapat dukungan keluarga untuk membela Timnas Indonesia. Dukungan itu datang dari keluarganya yang berada di Depok, Jawa Barat. Sebagai informasi, Jonathans merupakan salah satu dari 12 marga Belanda Depok. Jika Jonathans benar bisa memperkuat Timnas Indonesia, maka ada beberapa keuntungan buat Timnas Indonesia. 1. Bisa bermain di berbagai level Timnas. Jika berhasil dinaturalisasi, Miliano Jonathans bisa diproyeksikan untuk bermain di berbagai level Timnas karena usianya masih 20 tahun. Ia masih bisa diproyeksikan untuk bermain di Timnas U20, setidaknya sampai April tahun depan. Juga bisa bermain di Timnas U23 yang akan melakoni kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan. Miliano juga tentu saja bisa dicoba Shin Tae-yong untuk bermain di Timnas Senior. 2. Melengkapi sisi kanan. Sejauh ini Timnas Indonesia Senior masih cukup sulit membangun serangan dari sektor kanan. Miliano Jonathans kebetulan berposisi sebagai winger kanan.
Ia bisa melengkapi trio Ragnar Struik di lini depan yang biasanya dipasangkan oleh Shin Tae-yong. 3. Solusi ketajaman lini depan Indonesia. Usianya memang masih sangat muda dan musim lalu sempat cedera lutut, tapi Emiliano Jonathans musim ini tampil sangat impresif. Bersama Vitesse di Liga 2 Belanda 2024/25, Jonathans mampu mencetak 8 gol dan 3 assist dari 12 penampilan. Torehan gol itu 61% dari total gol Vitesse di Liga 2 Belanda sejauh musim ini. Ketajaman Emiliano Jonathans bisa sangat membantu timnas Indonesia yang sejauh ini memang kesulitan menemukan sosok penyerang tajam di lini depan. Emiliano Jonathans gabung timnas Indonesia, gelandang serang Belanda, kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI melalui pihak Kemenpora telah menemui langsung Emiliano Jonathans. Emiliano Jonathans didampingi keluarnya mendengarkan langsung peluang dapat bergabung timnas Indonesia. Emiliano Jonathans adalah pemain sepak bola Belanda. Pemain keturunan darah Maluku Belanda ini ditawarkan dapat bergabung timnas Indonesia. Emiliano Jonathans bermain pada klub Vitesse Liga Eredivisie Belanda. Pemain grade A ini bermain pada posisi gelandang serang. Kecepatan berlari dan skill bermain bola tidak diragukan lagi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berani merekomendasikan winger Vitesse 6, Emiliano Jonathans, kepada PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Nama Emiliano Jonathans menjadi sorotan pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Ia diketahui mengadakan pertemuan dengan staf ahli Kemenpora yang biasa mengurus diaspora, Hamdan Hamedan. Pertemuan ini diadakan di Indonesia, namun tidak diketahui di mana persisnya. Tak cuma sendiri, Emiliano Jonathans yang berusia 20 tahun datang ke Indonesia bersama kedua orang tuanya. Hamdan Hamedan pun mengucapkan selamat berlibur kepada Emiliano Jonathans. Hamdan Hamedan merupakan sosok yang membantu PSSI dalam menyelesaikan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh. Karena itu, pertemuan Hamdan Hamedan dan Emiliano Jonathans akan menunjukkan ada potensi winger Eredivisie itu bakal berganti paspor dari Belanda ke Indonesia. Emiliano Jonathans sejak 3 musim terakhir eksis di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Di musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Emiliano Jonathans mencatatkan 6 penampilan Eredivisie. Pencapaian terbaik Emiliano Jonathans sejauh ini adalah 12 kali membela Vitesse 6 di Eredivisie tahun 2022 sampai tahun 2023. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every